si kecil di rumah mengalami susah BAB sampai bikin rewel, nah bisa jadi si kecil itu mengalami konstipasi atau sembelit. Nah, jadi di sini saya, Misi, dan juga teman-teman saya akan memberikan edukasi mengenai pijat bayi untuk konstipasi. Yuk, disimak videonya. Halo Moms, apa kabarnya nih Moms? Pasti baik-baik aja kan Moms? Nah, pernah nggak sih dengar si kecil mengalami rewel, kembung, terus BAB-nya sulit keluar? Nah, bisa jadi si kecil mengalami konstipasi atau sembelit. Nah, kenalin, saya Sheila Nahda yang akan sharing bersama Bunda dan teman saya Melisa Nika. Kami akan sharing soal konstipasi dan solusinya nih Mom untuk si kecil. Jadi Mom, konstipasi itu apa? Konstipasi adalah kondisi di mana si kecil mengalami kesusahan BAB atau buang air besar, ditandai dengan frekuensi BAB-nya yang jarang, serta tinjanya yang berbentuk keras dan kering, serta saat mengejan disertai dengan rasa sakit. Sebelum masuk ke materi, kita perlu ketahui dulu nih Moms, gejala-gejala dari si kecil mengalami konstipasi. Yang pertama, BAB si kecil kurang dari 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, feses dari si kecil kering, keras, dan juga seperti kotoran kambing kecil-kecil. Kemudian saat si kecil BAB terasa nyeri pada perutnya dan kesakitan. Kemudian si kecil nafsu makannya turun, lalu perutnya teraba penuh dan juga terasa kembung. Nah, ketika si kecil mengalami gejala-gejala konstipasi, Mom jangan panik dulu, karena kita punya cara sederhana loh untuk mengatasi supaya perut si kecil lebih nyaman dengan melakukan kegiatan untuk konstipasi. Betul banget Moms, selain si kecil lebih rileks, bonding antara Moms dan si kecil jadi lebih erat. Si kecil yang perutnya lebih nyaman dan Moms juga hatinya lebih hangat dan tenang. Oke, sekarang mari kita belajar bareng gimana sih cara pijat bayi yang aman dan benar untuk melakukan pijat bayi untuk konstipasi. Sebelum mulai, pastikan kita siap-siap dulu ya Moms. Yang pertama, cuci tangan dengan bersih. Yang kedua, siapkan minyak bayi atau minyak kelapa murni yang aman untuk kulit si kecil. Yang ketiga, pastikan ruangannya hangat dan juga tenang ya Moms. Yang keempat, pilih waktu yang pas. Jangan waktu si kecil sedang demam atau setelah si kecil makan. Yang terakhir, ajak si kecil ngobrol terlebih dahulu agar dia tahu kalau dia mau dipijat. Permisi ya dek ya, melakukan gerakan ya sebanyak 8 kali. Iya, adek pinter banget ya. Gak sakit kan ya dek ya? Oh iya, nyaman banget. Selanjutnya, Mama lakukan gerakan pada bagian pusar sampai pangkal paha ya sebanyak 8 kali. Lalu dari pusar sampai kaki 8 kali. Iya, pinter banget. Lalu bagian kaki ya dek ya, Mama pegang kakinya. Mama tekuk ya kakinya dek, ayo ditekuk. 1, 2, 3. Iya, dek pinter banget. Nyaman ya dek ya. Langkah yang kelima adalah walking. Lakukan gerakan seperti rintik hujan dengan ringan searah dengan usus besar. Langkah yang keenam adalah sun and moon.
Yang ketujuh, gerakan I love you. I, L, and you. Lakukan sebanyak 8 kali. Yang kedelapan adalah knees up. Yang kesembilan atau yang terakhir, lakukan relaxation. Lakukan dengan mengusap dengan menggunakan telapak tangan. Gimana? Mudah kan, Moms? Tapi perlu diingat ya, bahwa pijat bayi ini hanya boleh dilakukan saat bayi merasa tenang dan tidak sedang sakit ataupun demam. Nah, jika saat si kecil merasa perutnya keras ataupun saat dipegang terasa sakit, segera saja untuk berkonsultasi ke dokter ya, Moms. Nah, kalau dirutinkan pijat yang tadi sudah dicontohkan, perut si kecil lebih nyaman, tidurnya juga lebih nyenyak, dan pasti moms lebih bahagia. Jadi, itulah pijat sederhana untuk si kecil bebas dari konstipasi. Ingat, sentuhan lembut dari moms tidak hanya membuat si kecil perutnya lebih nyaman, tapi memperkuat bonding antara moms dengan si kecil. Dari pijatan kecil menjadi cinta yang besar. Di sini saya, Misalika dan rekan saya, Si Nomada, serta anggota kelompok kami izin pamit undur diri. Semoga video kami bermanfaat untuk moms di rumah ya. Sekian, terima kasih.